Apa kabar teman-teman? Saya ingin membagikan kisah pengalaman dengan tema topik yang segar, sersan, serius tapi santai. Apa topiknya? Topiknya adalah kisah bertemu dengan preman yang takut menyakiti hati istri. Keren juga ya. Saya ulangi judulnya, kisah bertemu dengan preman yang takut menyakiti hati istri. Pengalaman pertama saya bertemu dengan preman yang takut menyakiti hati istri adalah ketika saya dulu pernah aktif melayani di kota Medan. Nah, salah satu tempat saya melayani Tuhan, memberitakan Injil, menyatakan kasih Tuhan, tentu membutuhkan tempat. Dan tempat itu tentu bukan hanya gereja saja, tapi juga rumah-rumah. Nah, saya pernah melayani di suatu tempat, pemilik rumahnya, kepala rumah tangganya, tentu maksudnya ya pemilik rumah itu atau kepala rumah tangga adalah seorang preman. Tentu saja pada saat kami meminta izin tidak mudah. Bayangkan kalau ada seorang hamba Tuhan atau orang memberitakan Injil ke rumah preman, tentu Bapak Ibu teman-teman bisa menebak. Mungkin 100% akan mengatakan, nggak mungkin ya. Mana mau si preman memberikan rumahnya dijadikan tempat melayani Tuhan. Tapi untungnya saya waktu itu dengan teman-teman diperkenalkan dengan seorang ibu rumah tangga yang rindu anaknya baik-baik saja. Rindu kehidupan keluarganya atau masa tuanya baik-baik saja. Ibu ini dengan mantap mengatakan, di rumah kami saja, Bapak, bukan Bapak ya, waktu itu saya belum Bapak, adik melayani. Kalau sekarang mungkin baru Bapak, kalau dulu sebelum Bapak. Silakan melayani di rumah kami. Baru kan kita bilang, tapi bukankah Bapak preman? Dia bilang itu urusan saya. Dan tentunya sebelum hari yang ditentukan, kami ada sekali seminggu melayani Tuhan di sana. Saya termasuk orang yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi penginjil di sana. Hampir 2 tahun kami sempat melayani di tempat itu di kota Medan. Tentu bisa menjadi kesimpulan bagi saya. Walaupun mungkin awalnya kepala rumah tangga yang merupakan seorang preman tidak setuju, tapi kenapa saya bisa melayani di situ 2 tahun lebih? Tentu saja saya bisa menarik kesimpulan. Ternyata preman ini mungkin di luaran sangar, di luaran keras, di luaran tidak takut menyakiti hati orang, di luaran tidak segan-segan melakukan kekerasan apabila ada yang melawan. Tetapi ketika istrinya bilang, aku tidak mau anakku jadi preman. Aku tidak mau anakku menjadi orang yang tidak baik. Aku tidak bisa memaksamu bertobat. Namun aku mau rumah ini dipakai Tuhan. Setidaknya untuk aku dan anakku. Sang preman takut menyakiti hati istrinya. Dia tidak mau istrinya menangis. Sekalipun dia tidak bisa langsung bertobat hari itu. Tetapi saya mencatat di dalam batin saya 2 tahun lebih sebelum saya meninggalkan kota Medan, ya. Sebelum saya masih pindah ke Jakarta ini, 2 tahun lebih saya pernah melayani di rumah seorang preman. Intinya, saya bebas melayani di situ, walaupun sang preman tidak mau bertobat pada waktu itu. Mudah-mudahan sekarang kalau ketemu sudah bertobat ya, karena anaknya selalu berdoa untuk bapaknya. Ini ada contoh preman takut menyakiti hati istri, bisa menjadi jalan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Akhirnya orang banyak bisa kami layani di situ. Ada banyak orang yang bertobat, ada banyak orang mengalami kegerakan di situ. Saya percaya Tuhan suatu saat akan menjamah
sang bapak yang menjadi preman yang takut menyakiti hati istri. Kalau dibilang preman takut istri mungkin nggak ya. Pasti preman nggak ada yang mau dibilang takut istri. Tapi kalau dibilang takut menyakiti hati istri, boleh. Setuju? Pengalaman kedua, saya pernah bertemu seorang preman yang meminjam motor saya. Di Jakarta ini ya, preman di Jakarta. Tentu karena saya kenal, saya memberi izin. Ya udah pakai dulu sebentar. Katanya sebentar ya bang ya, sebentar aja. Saya nggak tahu apa yang terjadi setelah dia meminjam motor saya, dia minum-minum atau mabuk. Tiba-tiba pada saat ingin mengembalikan motor, dia minta duit kepada saya. Dia katakan, bro, saya tadi meminjam motor bro ini bocor 2 lubang. Saya harus menambal dengan uang saya. Saya merasa bro harus tanggung jawab untuk mengganti uang tambalan saya, katanya. Padahal waktu minjam dari saya tentu tidak dalam keadaan bocor. Saya kalau minjam motor orang, kalau saya itu saya ya, kalau saya meminjam motor orang dan motor bannya bocor, saya tidak boleh meminta uang pada yang punya motor. Setuju? Saya pasti akan harus tanggung jawab, kan saya pakai. Nah, namun orang ini waktu itu bilang, tolong ganti kerugian. Wah. Untung saja ada yang berbisik pada saya, jauhi dulu. Si preman lagi mabuk, jangan diladeni. Diam-diam saya tinggalkan, saya menjauh. Saya datangi rumahnya, karena dia memang saya kenal sama istrinya. Saya berkoordinasi sama istrinya juga, saya bilang, gimana nih? Si bro itu lagi minjam motor saya, tadi kan baik-baik saja. Kok sekarang alasan minta duit, katanya ganti kerugian, bocor. Istrinya bilang sama saya, itu urusan saya, katanya. Abang pulang aja, bawa motornya, nanti kalau dia minta, bilang saja, itu urusan nanti saya yang jawab. Lalu dia menjemput suaminya, dan dia mendatangi suaminya dan mengatakan, pulang dulu. Nanti masalah motor si Bro Rudi, nanti urusannya besok dengan saya. Walaupun suaminya tadi kondisi mabuk, namun kalau istrinya datang, masih bisa sadar juga ya. Ternyata dia takut menyakiti hati istrinya. Dia pulang, dan setelah besoknya istrinya menyuruh dia minta maaf kepada saya. Dia katakan, maaf ya bang, tadi malam saya minum-minum jadi saya tidak sadar kalau saya berhadapan sama abang itu minta duit. Sebenarnya saya tidak berhak meminta ganti rugi. Andai kata pun memang benar, saya membuat bocor, buat ban itu bocor, kan saya yang pakai. Seharusnya saya tidak perlu meminta ya. Nah, di sini saya melihat contoh bukti, si preman itu takut menyakiti hati istri. Sehingga tidak jadi meminta uang pada saya. Dan istrinya mengatakan maaf kalau suami saya error. Dan sejak saat itu memang istrinya melarang si preman meminjam motor saya. Sampai saat ini tidak pernah ya. Jadi di sini saya lihat aneh tapi nyata. Tapi kehidupan itu ada. Ya, mari kita berdoa untuk semua preman-preman di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia. Dan juga khususnya yang ada di kota-kota. Supaya semua preman-preman mengalami pertobatan. Bukan hanya takut menyakiti hati istri. Bayangkan kalau semua preman bertobat. Takut menyakiti hati sesama. Takut menyakiti hati tetangga. Takut untuk memalak. Takut untuk merasakan. Wah, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Apapun agama dari percayaan kita. Mari kita dukung, mendoakan preman agar dijamah Tuhan. Mereka juga adalah jiwa-jiwa yang menantikan zaman Tuhan. Tuhan memberkati.